Oke, screen saya sudah terlihat ya. Halo, share screen-nya sudah terlihat. Sudah, Pak. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Kalau kalian sudah dapatkan terakhir, lalu itu kita sudah belajar tentang balok, di rangka Batam sudah, balok sudah. Ini kita akan membahas tentang portal bidang. Portal bidang kita akan melakukan analisis, menghitung perpindahan, menghitung gaya-gaya batang, dan reaksi perletakannya menggunakan metode matriks. Nah, ini kira-kira capaian yang akan dicapai. Nah, yang diharapkan untuk kalian capai setelah menyelesaikan kuliah pada bagian ini. Nah, materi untuk rangka batang ini sepenuhnya saya ambil dari buku ini ya, bukunya Aslan Kasimali yang sudah saya minta untuk kalian cari, yaitu Matrix Analysis of Structure. Itu ada di bagian 6, chapter 6, Plan Trust. Jadi, saya tidak akan membahas detail seperti awal-awal, karena hampir sama saja, baik itu mengenai DOF, mengenai pembentukan matriks dan lain-lain. Silakan kalian pelajari di bagian chapter 6 ini. Kita akan langsung pada aplikasi penggunaan bentuk-bentuk umum dan persamaan-persamaan. Oke. Secara umum, portal bidang atau plan frame itu adalah model dua dimensi struktur. Ya, model dua dimensi struktur dari batang yang lurus dan prismatik yang dihubungkan, ada yang rigid, ada juga yang sendi. Jadi hubungan dari join dari batang-batang ini itu ada yang rigid, ada yang sendi. Nah, kalau dua dimensi kita sebut sebagai portal bidang. Kalau tiga dimensi kita sebut sebagai portal ruang. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Jadi, kalau dua dimensi itu hanya batang yang berbentuk dua dimensi, tapi kalau tiga dimensi itu berarti ada batang dua dimensinya, ya, ada beberapa. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada portal yang arah X, arah pendek, ada juga portal yang arah panjang. Tersebut sebagai space frame. Penggunaannya banyak pada gedung-gedung ya. Gedung-gedung itu sangat-sangat familiar dengan model portal. Nah, sama seperti konstruksi kita sebelumnya, baik itu rangka batang maupun balok, kita harus membuat model analisis. Ya, kita harus membuat model analisis untuk bisa dilakukan analisis. Ya. Dan tentu kita
membuat nomor pada titik seperti ini. Kalau kalian lihat batang ini, konstruksi ini, aktualnya seperti ini ya. Ada yang ini penampangnya berbeda. Tentu secara otomatis inersianya juga berbeda. Kalau kita asumsikan modulus elastisitasnya E-nya konstan, itu sama ya. Sama untuk semua batang, maka di sini akan terjadi, kita harus memodelkan ini sebagai batang yang berbeda. Ini. Hanya untuk model analisis dari frame ini ada 4 batang. 1, 2, batang 2, 3, batang 3, 4, dan batang 4, 5, 4. Ini batangnya jadinya batang 5, 4 karena arah pandainya seperti ini. Lalu itu berarti ada 5 titik. Nah, batang-batang pada portal ini bisa jadi miring seperti ini. Ya, membentuk sudut antara sumbu global dan sumbu lokalnya. Maka tentu kita harus memodelkan sumbu global dan sumbu lokal. Jadi yang ini adalah sumbu globalnya, dan ini adalah sumbu lokal untuk masing-masing macam ya. Ini dari sini teman-teman tentu sudah ada gambaran. Tentu kita akan menggunakan transformasi koordinat. Ya. Pemahaman teman-teman tentang transformasi koordinat pada mata kuliah sebelumnya, pada pokok baru sebelumnya tentang rangka batang itu akan digunakan di sini. Oke, itu tentang model analisis, tentang penomoran dan pembuatan koordinat. Ya. Lalu portal ini karena dia terdiri dari batang-batang vertikal dan batang-batang horizontal, maka akan ada 3 kemungkinan pergerakan atau perpindahan pada setiap titiknya. Yaitu misalnya di titik 3 ini akan ada translasi. Ya, akan ada translasi ke arah sumbu X atau translasi horizontal sebesar D4, lalu translasi vertikal sebesar D5, dan rotasi sebesar D6. Jadi satu titik itu akan ada 3 kemungkinan untuk perpindahan. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk titik 1 itu perletakannya adalah jepit, sehingga kalau jepit itu di sini kemungkinan perpindahannya sama dengan 0. Oke. Lalu untuk di titik 2 ini akan ada D1, D2, dan D3. Lalu di titik 3 akan ada D4,
D5 dan D6. Di titik 4 juga sama. Akan ada D7 arah horizontal, D8 arah vertikal, dan D9 masih. Lalu di titik 5, karena ini sendi, maka dia hanya ada rotasi. Ya. Jadi di sini 0, di sininya 3, di sininya 3, di sininya juga 3, lalu di sini 1. Maka struktur ini kita sebut ber-DOF, ber-degree of freedom, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 10. Jadi DOF dari struktur ini sama dengan 10. Ya. Dan bisa juga kita hitung dengan persamaan ini. Oke. Bisa juga kita hitung dengan ini. NDF sama dengan NDF sama dengan 3 kali jumlah titik dikurangi jumlah reaksi. Ya, kita bisa hitung N DOF atau jumlah DF-nya sama dengan 3 kali jumlah titiknya ada 5. Jumlah titiknya ada 5. Dikurangi jumlah reaksinya. Di sini karena dia jepit berarti ada 3. Lalu di sini ada 2. Kurangi 5. Sama dengan 10. Ya, jadi untuk memodelkan dia menjadi model analisis, yang pertama kita beri penomoran dan arah, baik untuk titik, batang, dan membuat sumbu lokalnya dan sumbu global. Lalu kita hitung DOF-nya dengan mengidentifikasi jumlah pergerakan atau perpindahan yang terjadi pada masing-masing titik untuk kita dapatkan DOF-nya. Nah, dengan DOF itu maka kita bisa buat matriks vektor perpindahannya. Sama dengan D1, D2 sampai D10. Nah, vektor perpindahan ini akan membentuk matriks 10 kali 1. Ini sama dengan DOF ya. Jadi ordonya adalah ordo dari setiap matriks perpindahan untuk matriks vektor perpindahan untuk suatu struktur itu dengan DOF kali 1. Artinya jumlah barisnya sebanyak DF, jumlah kolomnya 1. Oke, itu karena kita memodelkan membuat model analisis dan betul portal ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ngerti, Pak. Jadi, Pak, izin. Iya, silakan. Yang bagian
Ini joinnya ini bukannya 4, Pak. Oh ya, join itu, nah ini yang saya bilang tadi, karena batang ini kan kalau kalian lihat dimensinya berbeda dengan batang ini ya. Maka ini harus dimodelkan sebagai batang tersendiri. Karena dia batang tersendiri, maka di sini harus ada joinnya. Karena batang itu kan dihubungkan oleh join atau titik-titik kumpul. Ya, nah di sini harus ada. Di sini ada titik join yang. Oke, bisa Baik, ya? Pak. Bisa, Pak. Jadi kalian harus jeli melihat ya. Misalnya kadang-kadang tidak digambarkan seperti ini, tetapi ditulis. Misalnya di sini I. Ini I, ininya I, ini juga I, ya. Ini juga I, lalu di sini misalnya ditulis 3 kali I. Ya. Itu berarti secara otomatis I itu kan inersia penampang. Ya. Itu kan inersia penampang yang kalau tidak salah apa ya, super 12B pangkat 3 segi ya. Ini saya tahu ya. Yang sudah dapatkan di mekanika bahan. Nah, itu berarti kan penampang ini berbeda dengan penampang yang lain. Ya, kekakuan itu kan dihitung dengan kekakuan itu kalau tidak salah itu kan 12 per L. Sehingga tentu kekakuan di batang ini berbeda dengan kekakuan. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan ini. Jadi saya review lagi. Untuk rangka batang, itu kemungkinan perpindahan di satu titik itu 1 ya. Untuk balok, itu 2. Lalu untuk portal bidang, itu 3. Nah ini kunci ya. Ini kunci untuk teman-teman bisa menyelesaikan analisis struktur dengan metode matriks ini. Nah, kita coba lihat nih. Kita punya struktur seperti ini. EAI-nya konstan untuk semua batang. Lalu kita diminta menentukan degree of freedom. Lalu posisi dari peletakan dan matriks vektor beban luarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya 6 ya. 6 batang ini. Di sini ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4 dan batang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Lalu dari sini kita bisa identifikasi. Di sini ternyata ini jepit ya, berarti perpindahannya 0.
Ini perpindahannya 3. Ini karena dia roll, maka perpindahannya 2. Ini perpindahannya 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Maka DOF-nya sama dengan 2 ditambah 3 dikali 4 ya. Sama dengan 3 kali 4, 12, 14. Juga kita hitung dengan persamaan tadi. MDOF sama dengan 3 kali jumlah joinnya ada 6 dikurangi jumlah reaksinya di sini ada 3, di sini ada 1, 4. Ini 3 kali 6, 18 kurang 4. Itu lalu posisi-posisi reaksi peletakannya ya, tinggal diberi nomor. Di sini nomor, jadi aturannya tetap sama ya. Penomoran itu selalu dari yang horizontal. 1, 2, 1, 2. Dan yang ketiga tidak ada ya. Lalu 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu dari situ reaksinya kita teruskan. Maka di sini ada 15, 16, 17, 18. Lalu bagaimana dengan bebannya? Beban yang kita identifikasi adalah beban-beban yang bekerja pada titik, pada joinnya, ya, pada joinnya dan mengikuti penomorannya, mengikuti penomoran dari perpindahan ini. Ya, jadi penomorannya mengikuti dari perpindahan ini. Misalnya kita mulai dari, ini kan saya tulis nomornya ya. 1, 2, 3, ya. Kita lihat nomor 1 ada di sini. Ya, nomor 1 ada di sini. Perpindahan pertama, perpindahan nomor 1 ini, di sini tidak ada gaya, berarti 0. Lalu perpindahan nomor 2, di sini tidak ada juga, berarti 0. Oke. Lalu kita ke sini. Perpindahan nomor 3 ada di titik 3 ya. Perpindahan nomor 3 horizontal, di sini ada gaya sebesar 20 kip. Berarti kita tulis 20. Arahnya ke kanan maka dia positif. Ya. Lalu 4 tidak ada. 5 tidak ada. 0. 6 ada di sini, di titik 4. Untuk nomor 6 itu tidak ada gaya. Nomor 7 juga tidak ada gaya. Lalu nomor 8 untuk perpindahan atau rotasinya itu, di sini ada momen sebesar 75 kip per feet. Dia searah jarum jam, maka minus. Jadi di buku ini, dia menggunakan perjanjian tanda ini. Di buku ini dia menggunakan perjanjian tanda. Kalau ke kanan positif, ke atas positif, lalu berlawanan jarum jam
positif. Maka di sini karena dia ke arah jarum jam, dia negatif. Nomor 8. Oke. Lalu nomor 9, 10, 11 ada di sini. 9, 10, 11. Kita lihat. 9 ada 10. Kips. 10 ada 11,5. Tapi karena dia ke bawah maka dia negatif. Lalu untuk nomor 11 itu 0. Oke. Lalu nomor 12 ini juga 0. Nomor 13 ini ada 11,5 negatif karena dia ke bawah. Lalu nomor 14 0. Jadi kalian lihat walaupun ada beban di sini sebesar 23 kip dan ada beban merata di sini, itu tidak dimasukkan ke dalam vektor beban. Karena yang dimasukkan ke dalam vektor beban adalah beban-beban yang hanya beban-beban yang bekerja pada joinnya saja. Ya. Jadi kalian harus ingat itu. Yang beban-beban yang dimasukkan ke dalam vektor beban adalah hanya beban-beban yang bekerja pada joinnya. Oke. Sampai di sini, saya bertanya. Ada diskusi? Jelas ya? Kalau jelas, kita akan lanjutkan dengan hubungan antara kekakuan batang pada sumbu lokal. Jadi kita akan menggunakan dua sumbu ya, sumbu global dan sumbu lokal. Nah, misalnya kita tinjau batang M ini, maka akan berlaku ini. Pada titik B akan ada translasi sebesar U1, U2, dan rotasi sebesar U3. Pada titik E ya, akan ada translasi sebesar U4, U5, dan rotasi sebesar U6 yang disebabkan oleh gaya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Ya, jadi akibat gaya ini, gaya-gaya pada ujung batangnya, itu akan mengakibatkan translasi. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ini nanti kalian pelajari lebih detailnya di ya, bagian 6.2. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ya, translasi atau kekakuan di sini U1 ini diakibatkan dari gaya Q1 ini itu diakibatkan dari kekakuan K11 dikali perpindahan U1. Lalu di sini ini K41 sama dengan K41 dikali U1. Dan ini supaya dia memenuhi persamaan kesetimbangan, yaitu jumlah gaya-gaya harus 0, maka di sini jadinya minus. Sedangkan karena ini yang kita tinjau hanyalah perpindahan U1, kalau kalian lihat di sini, U1 itu adalah translasi ke arah horizontal, maka yang kekakuan yang timbul di sini hanya K1 dan K41, K11 dan K41. Sedangkan K21, K31 ini sama dengan 0. Demikian juga K51 dan K61. Dan seterusnya ya.
Nah, EA per L ini sudah kalian pelajari di mekanika bahan, atau bisa juga kalian baca ya di kuliah kita sebelumnya. Ada di buku yang buku referensi kita. Lalu untuk perpindahan U2, perpindahan satu satuan U2 ke arah horizontal, maka yang berpengaruh adalah ketakuan ini. Oke. Sehingga dari situ kita bisa tulis hubungan antara matriks kekakuan gaya ujung batang dan gaya batangnya itu seperti ini. Ki besar I sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 6. 6 ini kan menunjukkan jumlah perpindahannya. Karena satu batang itu terdiri dari 2 titik. Dan satu titik itu terdapat 3 perpindahan. Maka satu batang ini akan ada 6 perpindahan. Kekakuan IJ dikali perpindahan EJ ditambah dengan gaya-gaya pada ujung batangnya. Atau secara matriks kita tulis seperti ini. Ya. Nah, Ki dan U serta QF ini akan membentuk matriks dengan ordo N DOF kali 6. Oh, sorry, NDF kali 1. Bukan NDF. Kalau NDF itu yang ini. Akan membentuk matriks 6 kali 1. 6 ini menunjukkan jumlah ini ya. Sedangkan matriks kekakuan ini 6 kali 6. Nah, kalau kalian lihat ini kan kalau K kita masih menggunakan K kecil ya. Kali ini juga masih U, maka ini masih dalam sumbu total. Ya, jadi persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat satu persatu. Ya, kita akan lihat satu persatu. Kita akan mulai dari ini, matriks kekakuan dulu. Nah, matriks kekakuan batang pada sumbu lokal. Nah, kalau kalian lihat di sini, maka K11 itu sama dengan EA per L. Ya, E ini adalah modulus elastisitas. A ini adalah luas penampang dan L adalah panjang batang. Lalu K41 itu min EA per L. Sedangkan K21, K31 dan ini itu sama dengan 0. Ini untuk perpindahan satu satuan sebesar U1. Lalu untuk U2 ya, itu K1 4 itu sama dengan min EA per L. K44 sama dengan
keliru ya. Ini harusnya yang di sini. Nah, ini harusnya kan K22, K12 ini sama dengan 0, K22 sama dengan 12 EI per L pangkat 3, K32 ini 6 EI per L pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa tulis. Bentuk umum atau kesamaan dari matriks kesatuan batang pada struktur ini. Ini adalah saya berkopikannya. Biar supaya kalian ada gambaran. Oke, nah ini K11 A L kuadrat per EI dan seterusnya. Lalu kalian sehingga ini EA per L, lalu nanti dengan ini EI per L pangkat 3-nya dikeluarkan di sini, maka kita dapatkan ini. Lalu untuk K12, K31, 51, 61 itu 0. 12, lalu 31, 41, 51 itu 0. Dan seterusnya. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun atau membentuk dari batang pada sumbu lokal. Nah, tahapan-tahapan ini untuk memahami ini silakan ya kalian pelajari di ini, bagian 6.2 referensi. Nah, kita sudah dapatkan ini ya, ini sudah. Lalu sekarang yang ini, gaya ujung batang pada sumbu lokal. Nah, ini kalian bisa masih tetap pelajari, ada panjang caranya, panjang uraiannya, tetapi kita gunakan ini. F, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 ini kemana? FAB, FSB, FMB, FAE, FSE, FME ini ada di halaman terakhir. Persamaannya itu ada di halaman terakhir buku referensi. Ya, itu ini. Saya tunjukkan ini. Nah, itu ada di halaman terakhir buku referensi ini. Ini yang juga sudah kita gunakan kemarin waktu balok ya. Tergantung dari tipe bebannya. Ya, ini silakan tinggal nanti kalian hitung. F, A, B, dan FAE ini dipengaruhi kalau ada ini beban arah horizontal. Jadi kalau ada beban yang sejajar sumbu batang kita gunakan. Nanti kita akan lihat di contohnya. Oke. Kita sudah ini ya bentuk matriks ini sudah.
lalu matriks ini sudah. Ini kan matriks beban kita. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Karena kita punya dua sistem koordinat, yaitu koordinat lokal dan koordinat global, maka kita butuhkan yang namanya transformasi koordinat. Jadi transformasi koordinatnya ini matriks transformasi koordinatnya. Ini ada di bagian 6.3 ya, buku referensi. Silakan nanti kalian bisa lihat sin cos-nya itu dari mana. Tapi prinsipnya gini. Semua gaya, kan di sini tadi kan akan ada gaya ujung batang yang bekerja akibat perpindahan ini ya, yang mengakibatkan perpindahan ini. Itu harus jadi Q1, Q2, Q3, ini ditransfer atau ditransformasikan ke sumbu lokal, globalnya. Akan ada F1, F3 pada sumbu global. Nah, ini matriks transformasinya. Ini. Ordernya tetap sama ya, 6 kali 6. Ini kalian baca di sini. 6.3. Sehingga ya, matriks kekakuan kita untuk sumbu global jadinya seperti ini. Ya. Oke, inilah matriks kekakuan untuk sumbu lokal. Jadi kita punya ini matriks kekakuan sumbu lokal. Lalu ini setelah ditransformasikan, kita punya matriks kekakuan sumbu global. Ini silakan kalian baca di bagian 6.4. Nah, hubungannya ini sama ya saya kira. P atau beban atau gaya luar itu sama dengan matriks kekakuan struktur dikali perpindahan ditambah dengan gaya-gaya pada ujung batang. Sehingga kalau PF-nya kita pindahkan ke sini, ini mirip atau sama dengan apa namanya balok ya. Sama dengan balok. Ya, PF-nya kita transformasikan juga ke sumbu. Ini kan PF sumbu lokal, kita transformasikan menjadi FS ke sumbu globalnya. Ya, jadi kalian harus ingat ini. Yang pertama adalah ini pada sumbu lokal. Lalu ada matriks transformasinya, koordinat. Lalu ada matriks kekakuan batang pada sumbu global. Sebelumnya itu ada ini matriks kekakuan pada sumbu lokal. Lalu ada matriks gaya-gaya batang, gaya ujung batang pada sumbu global.
gaya ujung batang. Gaya ditransformasikan dengan ini. Oke. Kita lihat. Oh ya. Kita punya batang ini. Ada dua batang. Batang 1 dan batang 2. Lalu di sini ada beban sebesar 90 kips. Lalu di sini ada momen sebesar 125 kip fit. Lalu di sini ada beban merata sebesar 1,5 kip per fit. Oke. Kita bentuk model analisisnya. Ya, ada 3 titik, 1, 2, 3. Lalu kita identifikasi DF-nya. Bisa dengan menggunakan rumus. Bisa juga dengan mengidentifikasi jumlah perpindahan masing-masing titik. Di sini 0. Ya. Di sini 3. Di sini 0. Berarti struktur ini ber-DOF 3. Atau kita hitung pakai kesamaan tadi. 3 dikali jumlah titiknya 3 dikurangi jumlah reaksinya 6. Ini sama dengan 3. Lalu karena di sini E-nya dalam C, lalu A-nya dalam inch, maka kita harus konversi feet ke inch ya. Ini dikonversi dikali 12. Lalu kita uraikan gaya yang 90 ini ke sumbu global dari batang 1. Kita dapatkan seperti ini dan kita di jaraknya. Ini akan berguna untuk kita menghitung F, S, dan M-nya. Pada kita gunakan tabel di halaman terakhir ya. Tabel halaman terakhir. Oke. Kita mulai dengan batang 1. Batang 1 yang ini. Itu di awal kalian sudah dapatkan ini ya. Sama dengan ini. Maka untuk batang 1 kita dapatkan L sebesar atau panjang batang itu sebesar ini. 268,33 inch. Lalu cos-nya ini, sin-nya ini. Lalu dengan memasukkan kepersamaan ini, ya, kita masukkan kepersamaan ini, kita dapatkan matriks kekakuan ini untuk sumbu global ya. Karena ini sudah digunakan transformasi koordinat. Oke. Lalu kita akan menghitung ininya. PF satunya. Ini saya buatkan detailnya di sini. Nah, batang 1 kita di sini kan setelah gaya 90 ini kita uraikan, maka akan ada gaya vertikal dan gaya horizontal untuk sumbu batang ya, terhadap sumbu batang. Maka untuk gaya vertikal kita gunakan ini. Kita lihat di gambar tadi, tabel tadi. Di sini
Kita lihat untuk yang gaya vertikal, maka kita gunakan ini, yang tipe 1. Tipe gaya 1. Kita gunakan ini. Saya sudah tuliskan juga di sini, saya juga. Maka kita hitung. W-nya adalah 90 cos theta ya. Ini sebesar 40,249. Oke. Sehingga kita bisa hitung FSB, kita gunakan rumus ini. Ini kan L1-nya ini. L-nya ini berarti L2-nya kita bisa hitung. Kalau kalian lihat ini kan hampir sama ini. Hampir sama berarti FSB dan FSE ini pasti sama, hampir sama lah. Kita bisa anggap sama. Nah, kita bisa hitung. Silakan kalian mau menghitung juga dua-duanya boleh, tetapi kalau melihat indikasi ini kita bisa hitung salah satunya pasti sama. Ya, tinggal yang berbeda adalah MB dan ME. Di sini tandanya harus minus. Nah, kita tinggal masukkan angka ini, kita dapatkan FSB-nya ini, MB-nya ini, kita gunakan rumus ini, FSE-nya ini, FME-nya ini. Kita dapatkan ini. Ya, kalau kalian lihat ini kan hampir sama sih. Kalau dibulatkan, sama. Nah, untuk menghitung ini, karena ini sudah ditransformasikan ke sumbu global, maka kita perlukan ini. Kita perlukan angka-angka yang ada ininya. Sin, cos-nya. Kita hitung. Kita langsung menghitung FSB untuk sin, ya. FSE sin sekian, FSB untuk cos, FSE cos sekian. Ya. Cos dan sin itu dikalikan dengan ini ya. Oke, kita sudah dapatkan untuk tipe beban vertikal. Nah, di sini juga ada beban horizontal sebesar 90 kali sin theta. Oke, kita lihat untuk yang horizontal itu tipe 5. Ini FAB dan FAE. Lalu kita hitung. Ini dapatnya dari 90 kali sin. Ini kan penguraian gaya ya. Tuh, kalian dapat di statika. Nah, kita dapatkan FAB dan FAE. Ini kalian lihat hampir sama karena memang gaya ini bekerja hampir di tengah bentangan. Lalu kita hitung sin cos-nya. Dari situ kita tinggal jumlahkan menggunakan persamaan ini. Kita dapatkan F besar F kecil satunya sama dengan ini. Ya, ini digunakan ini. Ini persamaannya kita dapatkan ini. Nah, ini sama dengan ini. Ini karena dia dibulatkan ke angka integer, tidak ada komanya, sehingga dia dapat. Ini 45, 1350, 0, ini kalau dibulatkan juga 45, ini min 1350. Ya. Itu cara menelusuri. Jadi kalau kalian lihat pola buku itu, di awal-awal dia akan menjelaskan secara detail. Tetapi di contoh-contoh berikutnya, kalau itu pengulangan, maka dia tidak lagi menjelaskan secara detail. Nah, kita harus melacak
angka-angka ini. Oke. Itu untuk batang 1. Kita sudah mendapatkan matriks K dan matriks F-nya. Sudah dapatkan ini. Kita sudah dapatkan matriks K untuk batang 1 dan matriks ini. Oke. Untuk batang 1 ini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke batang 2. Nah, batang 2 kalau kalian lihat ini. Nah ini. Batang 2 ini dia sudut antara sumbu lokal dan sumbu global itu sama dengan 0. Nah, ini apa dengan? Silakan kalau kalian mau menggunakan kalau kalian mau menggunakan matriks transformasi tidak juga boleh, karena nanti matriks transformasi koordinat ini akan menjadi matriks identitas. Karena cos ini 1, ini 1, 1, 1, 1, 1, sedangkan sin ini kan 0. Jadi akan jadi matriks identitas. Sehingga untuk batang 2 itu kekakuan pada sumbu lokal itu sama dengan kekakuan pada sumbu global. Sehingga untuk mendapatkan matriks kekakuan sumbu batang 2, kita bisa gunakan persamaan atau bentuk ini. Ya, ini. Langsung gunakan ini. Ya. Tapi kalau kalian mau gunakan ini juga boleh. Silakan. Tentunya dengan ini ya. Ini cos 0 kan 1. Sin 0, 0. Berarti ini kan tetap L kuadrat per I. Ya. Sama dengan ini. Ya. Lalu ini kan 1. Ini 0. Ya ini dikali 1 dikali 0, ya hasilnya tetap 0. Sama dengan ini. Ya. Jadi untuk batang yang sumbu global dan sumbu lokalnya tidak membentuk sudut, itu kalian bisa menggunakan ini. Persamaan matriks kekakuan untuk sumbu lokal dan sumbu global. Jadi dari situ kita dapat. Oh ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ya, penomoran ini penting. Saya batang 2 itu nomornya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ya, seperti itu. Oke, ini saya tidak membahas tadi karena kalian harusnya sudah paham ya. Kenapa dipisahkan atau diberi tanda ini. Oke. Lalu pada batang 2 ini ada beban merata. Nah,
Silakan, ini kalau beban merata itu 3, silakan kalian hitung. Silakan kalian hitung. Ya. Nah, untuk ini karena tadi sumbu lokalnya dan sumbu global sama, maka kalian bisa gunakan langsung menggunakan persamaan yang ini. Ini. Ya. Karena IF sama dengan FF. F besar, Q besar F kecil sama dengan F besar F kecil. Karena tidak ada transformasi koordinat. Ya, dari situ kita dapatkan ini. IF2 atau FF2-nya. Besar ini. Oke. Nah, dari situ maka kita tinggal susun matriks kekakuan strukturnya. Jadi yang baris 1, kolom 1 kita jumlahkan dengan baris 1, kolom 1 di dan seterusnya. Saya kira ini kalian sudah familiar ya, karena sudah sudah mengerjakan tugas merangkai matriks kekakuan struktur ini ya, sudah tidak menjadi atau tidak salah lagi. Lalu untuk gaya ujung batang yang tadi FF itu, ini juga sama kita beri nomor sesuai nomor perpindahannya, tinggal kita jumlahkan yang 1 dengan 1, ini 0 dengan 0, 2 dengan 2, 45 ditambah 15, lalu 3 dengan 3 ini min 1, 350 ditambah 600. Sehingga kita dapat PF-nya ini. Oke. Lalu kita susun vektor untuk gaya-gaya luarnya. Gaya-gaya luar tadi kan saya sudah sampaikan di awal, itu hanya gaya-gaya yang bekerja pada titik dan penomorannya sama dengan penomoran perpindahan. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kita lihat gaya yang bekerja itu hanya ada momen sebesar 125 per feet. Dia searah jarum jam, maka minus. Sehingga vektor beban luarnya seperti ini. Nomor 1 itu 0, nomor 2 itu 0, nomor 3 ini sudah dikonversi menjadi inch. Tadi 105 dikali 12. Terus kita oke. Sudah sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kita sudah membentuk matriks kekakuan struktur, matriks gaya-gaya ujung batang, sumbu lokal, global, dan kita sudah membentuk matriks gaya-gaya luar. Nah, jadi kalian lihat kalau ordonya itu kolomnya 1 kita sebut vektor. Vektor atau matriks silakan. Tapi vektor ini menunjukkan bahwa dia kolomnya 1. Oke. Selanjutnya tinggal kita selesaikan dengan persamaan tadi. P dikurang PF sama dengan S dikali D. Ini matriks P-nya, ini matriks vektor PF-nya, ini matriks kekakuan strukturnya atau S-nya, lalu ini perpindahan. Ya. Lalu
dengan penyelesaian matriks kita dapatkan D-nya. Ini kita operasi pengurangan ya. Ini operasi pengurangan. Lalu yang ini kita menggunakan inverse AD sama dengan S inverse dikali P kurang PF. Oke, kita dapatkan ini. Silakan kalau kalian mau cek, tinggal dikalikan hasilnya ini harus sama dengan ini. Kalau tidak sama, berarti matriks kekakuan kalian keliru di antaranya, atau matriks bebannya, atau matriks gaya-gaya ujung batangnya. Oke, saya kira ini sudah ya, kalian sudah paham, karena ini sudah biasa dilakukan. Nah, sekarang setelah kita dapatkan perpindahan, jadi ini adalah perpindahan titik ya pada sumbu lokal. Jadi kalau kita punya struktur tadi ini, akibat momen ini, lalu gaya ini, dan ini, di titik ini, dia akan berpindah positif, oke, lalu dia negatif, dan dia akan berotasi. Jadi dia akan, kita akan ya, dia akan. Nah, ini lalu akan ada rotasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini baru perpindahan pada titik dalam sumbu global. Yang akan kita cari adalah berapa gaya-gaya yang bekerja pada batang. Tujuan dari analisis ini adalah kita mau mendapatkan gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam dari batang. Dan reaksi perletakannya. Nah, kita harus kembalikan perpindahan ini yang pada titik 2 sumbu lokal, sumbu global ke perpindahan pada ujung masing-masing batang pada sumbu lokal. Jadi tinggal kita tulis, misalnya batang 1. Batang 1 ini ada perpindahan 4, 5, 6, 1, 2, 3. Dan kita susun vektornya. 1, 2, 3, 7, 6, batang 1. Nah ini, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Yang ini 0, ini tinggal dimasukkan nilai yang tadi. Ya, kita masukkan. Oke, kita masukkan ke situ. Lalu, karena tadi ini adalah perpindahan dalam sumbu lokal, global, maka kita harus gunakan transformasi koordinat
untuk mendapatkan perpindahan pada sumbu lokal. Ya, kita bentuk matriks transformasinya menggunakan ini. Ya, ini bentuk matriks transformasinya. Kita dapatkan ini. Ya, kita masukkan nilai kosinusnya. Lalu kita kalikan dengan ini. Maka kita dapatkan ini. Ini adalah perpindahan pada ujung batang di batang 1. Jadi kalau ini adalah perpindahan di titik 2 untuk keseluruhan struktur, ya, maka ini adalah perpindahan ini. Sehingga batang 1 saya gambarkan mendatar ya. Ini, maka kan di sini ada U1, ya, U2, dan U3 rotasinya. Ini 0 karena di sini jepit ya. Lalu di sini akan ada U1, dia akan berpindah ke sini. U4 ya, yang ini karena negatif maka dia berpindah. Lalu ini U5-nya ke bawah dan U6-nya dia akan berotasi. Jadi batang ini akan ini. Ya, seperti ini. Ini akan ada rotasi. Nah, itu yang berbeda ya. Jadi kalian harus paham. Ini adalah perpindahan titik pada sumbu global untuk struktur secara keseluruhan. Dan ini adalah perpindahan titik dari ujung-ujung batang pada sumbu lokal. Oke, jadi tinggal kalian kalikan ini dengan matriks transformasinya, kalian dapatkan ini. Ini kita sudah dapatkan perpindahan pada lokalnya. Sehingga dari situ kita akan mengalihkan kekakuan batang pada sumbu lokal yang dihitung menggunakan ini. Ini ya, yang didapatkan dari sini. Oke. Dikalikan dengan gaya-gaya ujung batang untuk sumbu lokal. Ya. Kalian lihat, kalau ingatnya hanya begini ya. Ini K kecil berarti lokal. Ini Q berarti lokal. Kalau global itu kan K besar, F besar. Ini kita dapatkan dari yang ini tadi. Oke. Maka kita kalikan
gaya-gaya batang itu sama dengan matriks kekakuan pada sumbu lokal dikali perpindahan pada sumbu lokal ditambah gaya-gaya ujung batang pada sumbu lokal. Jadi ini ya, dikali ini ya, dikali ini. Kita dapatkan ini. Inilah gaya-gaya pada batang. Kita tinggal cek menggunakan persamaan kesetimbangan. Dia harus sama dengan atau mendekati 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini tadi adalah gaya-gaya yang bekerja pada ujung batang, ya, pada sumbu lokal. Nah, sekarang kita akan lihat, karena kan yang salah satu juga yang kita cari adalah reaksi, ya, reaksi perletakan. Nah, reaksi perletakan itu kan dia bekerjanya selalu pada sumbu global, ya kan? Ada di sini untuk batang 1 itu ada reaksi 4, 5, dan 6. Sehingga untuk mendapatkan reaksi, gaya ujung batang ini harus kita kembalikan ke sumbu globalnya lagi. Sehingga kita kalikan dengan matriks transpos dari matriks transformasi dikali dengan Q1. Jadi yang ini kita transposkan. Dan masih ingatkan di aljabar matriks itu kan ada transpos matriks. Ya. Jadi baris kita pindahkan ke kolom. Lalu kita kalikan dengan nilai ini. Kita dapatkan ini adalah gaya pada batang 1 yang bekerja dalam sumbu global. Nah, dari sini kalian bisa lihat, oh ternyata reaksi perletakan, besaran reaksi perletakan 456 nilainya ini. Jadi tahapannya saya ulang. Kita dapatkan perpindahan sumbu global pada struktur. Perpindahan titik join displacement-nya. Lalu dengan perpindahan pada titik ini, kita hitung perpindahan pada sumbu lokal. Dengan cara kita kalikan perpindahan ini dengan matriks transformasi koordinat. Kita dapatkan perpindahan sumbu lokal dari batang. Kalau ini adalah struktur, maka ini adalah khusus untuk batang dan sumbu lokal. Ya. Lalu kita kalikan dengan matriks kekakuan pada sumbu lokalnya dan gaya ujung batang pada sumbu lokalnya, kita dapatkan gaya-gaya batang pada sumbu lokal. Oke. Nah, untuk menghitung reaksi, maka gaya-gaya batang ini harus pada sumbu lokal ini kita kembalikan ke sumbu global dengan cara dikalikan dengan
transpose dari matriks transformasi. Jadi kita transposkan matriks transformasi ini, kita kalikan dengan ini, kita dapatkan ini. Ini gaya-gaya dalam pada batang, gaya-gaya pada ujung batang untuk sumbu global. Nah, dari sini kita bisa identifikasi besaran nilai dari reaksinya. Itu untuk batang. Kita lihat batang 2. Nah, batang 2 ini menjadi sedikit lebih mudah, lebih pendek karena sumbu lokal itu sama dengan sumbu global. Sehingga perpindahannya sama. Ya. Pindahannya sama. Kita dapatkan gaya-gayanya juga sama untuk sumbu lokal dan sumbu global. Sehingga kita ini tinggal dikalikan dengan kekakuan sumbu lokal, lalu perpindahan yang ini, dan QF-nya, QF kan sama dengan FF-nya, karena sumbu lokal sama dengan sumbu global, kita dapatkan F. Kalau di sini kita masih menghitungnya panjang, karena harus dikalikan dengan ini lagi, transpose-nya. Tapi karena di sini sumbu lokal dengan sumbu global sama, jadi F dan Q itu sama. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata gaya batangnya ini bisa dicek, lalu ini reaksinya. Oke. Nah, kita bisa lihat ini body diagramnya. Di titik 1 ini 104,89 kip. Itu untuk titik 1 nomor 6. Nah, ini kan nomor 4, 5, 6. Nah, kita masukkan ke dalam bodinya. Ini kalau ya vertikalnya yang ini, ya ini momennya ini, dan seterusnya. Kalian bisa gambarkan ini free body gaya-gaya batangnya. Atau kalau kalian mau gambarkan dalam bentuk diagram juga bisa. Ya, tinggal di misalnya diagram gaya ini ya. Ini gaya lintang. Gaya aksialnya, gaya normalnya. Di sini positif. Ini sebesar 104, ini sebesar 24, sekian. Itu tinggal, nah ini harus, kalau kalian menggambar ini harus dijumlah. Lalu kita masuk ke reaksi perletakannya. Nah, kita punya F1 dan kita punya F2. Lalu kita punya perletakan itu ada di 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita tinggal susun reaksi perletakannya di situ. Kita tinggal gambarkan, ya. Lalu kita bisa cek, silakan dicek. Menggunakan persamaan keseimbangan, hasilnya harus
sama dengan atau mendekati. Oke, itu cara kita melakukan analisis struktur portal kita dengan menggunakan metode matriks kita kuat. Ini saya coba rangkum. Ya. Langkah pertama adalah kita buat model analisisnya. Kita tentukan DOF-nya. Lalu kita hitung panjang batang, cos dan sinusnya. Kita buat matriks kekakuannya. Matriks kekakuan ini ada dua ya. Kalau terhadap sumbu global, kalian gunakan ini. Kalau terhadap sumbu lokal, kalian gunakan ini. Oke, setelah itu kita hitung gaya-gaya ujung batangnya. Itu menggunakan tabel yang ada pada bagian akhir dari buku referensi kalian, tergantung dari tipe beban. Ya. Dan gunakan untuk ini untuk transformasi ke sumbu global. Setelah itu, kalau kita punya batang, ya kita punya batang yang sumbu globalnya dan sumbu lokalnya tidak ada sudut atau sudut sama dengan nol, kita bisa menggunakan ini tanpa transformasi koordinat. Nah, batang-batang mana saja yang sudutnya nol. Misalnya apa ya? Lalu ini adalah sumbu global X. Oke, lalu saya tambahkan sumbu lokal dari batang ini. Kecil. Nah, kalau kalian lihat ini kan, ini tidak ada sudut. Ya, tidak ada sudutnya. Ini tidak ada sudutnya. Ini. Maka ini alfa atau theta itu sama dengan ini simbol saja ya. Tapi kalau misalnya kita punya batang ini, batangnya tegak lurus. Lalu itu berarti sumbu globalnya kan tetap. Ya. Ini besar, ini besar. Sumbu lokalnya yang berbeda, berubah. Sumbu lokalnya akan bergeser ke sini. Lalu ini. Maka di sini ada sudut sebesar 90 derajat. Artinya batang-batang yang bisa kita gunakan model ini adalah batang yang sejajar sumbu X atau batang-batang horizontal. Sedangkan batang-batang vertikal tetap harus digunakan transformasi koordinat. Oke ya, kalian
Ini saya tambahkan supaya kalian jangan salah. Nah, setelah itu kita susun matriks kekakuan struktur, kita susun matriks vektor gaya-gaya ujung batang sumbu globalnya, lalu kita selesaikan dengan aljabar matriks dan perpindahan struktur, join displacement, perpindahan titik pada strukturnya. Oke. Lalu kita hitung balik untuk dapatkan perpindahan pada gaya batang. Nah, perpindahan batang titik pada batang dalam sumbu lokal. Kita gunakan ini. Perpindahan ini kita kalikan dengan transformasi koordinatnya. Kita dapatkan perpindahan pada sumbu lokal. Ya. Lalu kita kalikan dengan matriks kekakuan pada sumbu lokal dan gaya-gaya ujung batang pada sumbu lokal, kita dapatkan gaya-gaya batangnya pada sumbu lokal. Setelah itu kita kalikan dengan matriks transpos matriks dari matriks transformasi. Kita dapatkan gaya-gaya batang pada sumbu global. Member global enforce. Jadi gaya-gaya, dia selalu menyebut member global enforce karena gaya-gaya ini bekerja pada titik dari batang. Oke. Yang juga untuk batang 2, setelah itu tinggal kita gambarkan. Ya, diagram free body-nya, atau kalian mau gambarkan diagram gaya-gaya batangnya juga silakan. Lalu kita hitung reaksi perletakannya. Dan oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita mengakhiri kuliah kita hari ini. Baik, kalau tidak ada tugas kalian ya. Kalian, kita punya portal bangunan 2 lantai. Ya, apa namanya? Ini bebannya di atas sini ada 12 kN per meter. Ini 10 kN. Ini kN, ini 12 kN meter. Lalu kita punya dimensi kolomnya ini, inersia kolomnya ini, ya. Baloknya berbeda ya. Ini. Silakan kalian itu perhatikan satuannya. Ini kilonewton meter, ini dalam milimeter, ini E-nya dalam GPa. Perhatikan baik-baik satuannya. Oke. Ini dikerjakan masing-masing. Dikumpulkan hari Rabu 7 Juni 2023 jam 9. Dan juga teman-teman jangan lupa semua tugas-tugas itu diarsipkan ya. Nanti akan dijilid jadi satu. Dikumpulkan masing-masing pada saat UAS nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, silakan teman-teman menghidupkan kameranya. Oke, kita masih punya klaim sudah. Ya ini. Kita masih punya ini satu lagi yang kita akan belajar tentang melakukan analisis untuk struktur. Kita masih punya 14, 128. Kita masih punya 4 kali pertemuan. Kita akan meet di tanggal UAS tanggal 5. Saya usahakan tanggal 5 saya sudah ada di Kupang. Kita akan UAS tanggal 5. Mungkin UAS kalau saya sudah di Kupang kita akan offline di kelas. Kita akan ini, lalu mungkin ini 2 pertemuan. Kalau saya lihat kalau lalu sisanya kita akan coba membuat program. Ya, kita akan membuat program dari Octave untuk menghitung salah satu contoh. Salah satu. Entah itu balok, rangka batang, atau ini, tapi kita akan buat dengan harapan setelah itu teman-teman silakan mengembangkannya. Silakan mengembangkan. Oke, kita masih itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi tanggal 7 depannya. Baik, selamat siang, selamat pagi, menjelang siang. Pagi Pak, terima kasih Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.